bersyukur dapat berkumpul kembali beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak layak dan tidak pantas untuk berada di sini, tapi karena anugerah-Mu maka hamba-Mu saat ini dapat menyampaikan firman-Mu. Juga Engkau berkati anak-anak-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah ini, Engkau juga memberi mereka wawasan yang membuka dirinya untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adikku yang telah melayani kita dengan luar biasa. Saudara diberkati Tuhan. Lewat pujian, amin ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang saya namakan iman yang teguh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah kita via online lewat YouTube. Shalom saudaraku. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kata iman itu sangat melekat dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak tahu iman, saudara? Semua orang Kristen kalau nggak tahu iman berarti dia bukan Kristen ya, saudara. Iman itu adalah bagian yang sangat tidak terpisahkan dari kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan mengenal Kristus setelah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita juga sering mendengar kata-kata, kamu harus beriman. Kalau kamu perlu apa-apa, tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Atau sering juga kalau kita lagi lemah, orang mengatakan pada kita, kamu kurang iman, imanmu kurang pada Tuhan. Iman seringkali dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Ketika kita kekurangan, ketika kita sakit, atau ketika kita mengalami pencobaan, atau ada persoalan yang besar dalam hidup kita, di saat itulah kita mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat itulah kita seringkali menyatakan iman kita bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah akan menjadi sumber jalan keluar bagi kita. Ataupun Allah juga bisa menjadi solusi dari masalah finansial atau keuangan kita. Karena Allah bisa menyediakan semua yang kita perlukan. Begitulah sebagian daripada kita memahami tentang iman, saudara. Apakah memahami dengan cara demikian salah? Tentu saja tidak. Itu adalah bagian daripada iman kita kepada Tuhan atas semua perasaan dan keadaan kita. Tapi ketika kita hanya mengartikan iman dari sisi itu saja, dari sisi perasaan dan keadaan kita, maka kita memahami iman dengan cara yang kurang tepat, saudaraku. Sebab iman mempunyai pengertian yang lebih luas daripada itu. Ketika kita mengaitkan iman dengan perasaan dan keadaan kita, kalau kita sedang semangat-semangatnya kepada Tuhan, sedang on fire dalam Tuhan, ketika kita sedang merasa penuh dengan sukacita mungkin karena dapat berkat, mendapat suatu kejutan dalam kehidupan kita, atau karena banyak anak muda di sini mungkin kita pas lagi jatuh cinta sama orang yang kita naksir, kita doakan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba begitu kita nembak dia, kita diterima. Sukacita ya saudara? Amin. Itulah iman yang sangat besar kita rasakan ketika kita sedang senang, saudara, sedang penuh dengan sukacita karena apa yang kita mau Tuhan jawab. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab kita, maka kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, aku telah beriman. Dan orang ini adalah tulang rusukku dan Engkau telah berikan kepadaku. Atau orang ini bakal menjadi imam dalam hidupku dan Engkau telah sediakan padaku. Itu perasaan-perasaan yang membuat kita sukacita dan iman kita. Karena perasaan kita, maka iman kita menjadi besar. Tapi ketika kita lagi down, banyak masalah, saat kita putus dari pacar kita yang tadi kita imani itu, bagaimana perasaan iman saudara? Surut ya, turun, berjalan seiringan dengan perasaan kita. Tuhan, aku sudah beriman padamu tentang pasangan hidupku, lah kau hilang ya. Begitu juga dengan keadaan kita, saudara-saudara. Ketika keadaan kita baik, maka iman kita juga baik. Tapi ketika kita mengalami suatu keadaan yang kurang baik, seringkali iman kita juga ikut goyah dengan
keadaan yang kita alami. Ada yang mengatakan bahwa iman itu berjalan seiringan dengan tanggal. Kalau tanggal muda, maka iman kita mantap karena dompet masih tebal. Iya nggak, saudara? Amin? Jangan, saudara. Semakin tua tanggalan di kalender kita, maka semakin turun juga iman kita. Atau yang lebih sering kebalikannya, saudara. Semakin tua tanggal, iman kita semakin tebal kepada Tuhan. Karena seiringan dengan tanggal semakin tua, maka dompet kita juga semakin tipis. Ya nggak, saudara? Kita beriman kepada Tuhan dan juga beriman kepada mie instan, karena bisa bagi berdua. Uang sudah nggak ada di akhir bulan. Itulah cara memandang iman dari perasaan dan keadaan kita. Dan ketika kita membatasi iman dengan cara seperti itu, maka kita memberi pengertian kepada iman dalam cara yang sempit, saudara. Memang iman berhubungan atau bersangkut paut dengan perasaan dan keadaan kita. Tapi iman yang sejati sebenarnya tidak terbatas oleh hal-hal tersebut di atas. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, perasaan dan keadaan tidak akan menghancurkan iman kita. Keadaan hanya menunjukkan kualitas iman kita. Ketika kita menghadapi kehidupan di dunia ini, ketika kita menghadapi penderitaan, acap kali keadaan itu membawa kita pada keraguan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Dan seharusnya anak-anak Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan itu. Apapun keadaan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa bersandar kepadanya sepenuhnya. Jangan menanggung bebanmu sendiri, serahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita menggantungkan harapan kita sedikit saja kepada dunia ini, maka seringkali atau banyak kali kita mengalami kekecewaan. Dunia ini kejam dan kita semua pasti tahu dan mengalaminya. Dunia yang kejam, kita orang yang berdosa atau punya natur dosa hidup di dalamnya, maka sebenarnya tidak ada satupun yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Donald A. Carson mengatakan, dia seorang teolog dan seorang penulis, dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan tidaklah mengagetkan. Justru yang mengagetkan atau mengejutkan adalah kebaikan. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudaraku, yang pernah mengalami kekecewaan karena telah berbuat baik, menolong temannya barangkali, berbuat kebaikan kepada temannya, tapi dia membalas dengan cara-cara yang tidak baik, atau dia membalas dengan kejahatan kepada kita. Kita pasti sering mengalaminya, atau paling tidak pernah mengalaminya. Saran saya yang penting saudara juga jangan melakukan hal yang sama ya, saudara. Amin. Tapi itulah keadaan di dunia yang berdosa ini, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menganugerahkan iman pada kita, sehingga kita dapat mengatasi kejahatan dunia ini karena kita telah punya iman. Kita beriman kepada Allah. Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memberikan solusi kepada semua masalah orang-orang yang beriman kepadanya. Bahkan Allah menyediakan apa yang kita butuhkan dalam menjalani hidup ini. Kita saja yang kadang-kadang kurang teguh dalam iman kita kepada Sang Pemberi iman gitu, Allah itu sendiri. Seringkali kita membayangkan iman itu terhadap hal-hal yang besar saja. Ketika kita mengalami cobaan yang sangat berat, kita menghadapi sakit penyakit yang sangat berat dan mungkin tidak bisa disembuhkan secara medis, maka kita beriman pada Tuhan. Kita harus itu, tapi iman itu tidak hanya sebatas itu, saudara. Kita harus selalu bersyukur bagi kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, itu haruslah kita syukuri. Seharusnya setiap kita bangun tidur, kita melihat di cermin, kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Itu mestinya telah menambah dan mempertebal iman kita kepada Tuhan. Iman adalah pemberian dari Tuhan, saudaraku, dan kita tinggal menerimanya saja. Dan kita juga harus menghidupinya.
Untuk memahami anugerah iman yang diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita umat pilihan Allah, marilah kita belajar bersama-sama dari kisah Abraham, tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Kita semua juga tahu tentang Abraham. Dia adalah bapak orang beriman, dan karena Abraham lah maka sampai saat ini kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kisah Abraham terdapat dalam Kejadian pasal 12 sampai dengan pasal 25, dan kita tidak mungkin membacanya semua karena kalau saya baca itu sampai selesai, gereja ini udah kosong, saudara. Kita baca saja dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini poin pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah memilih manusia untuk beriman kepadanya berdasarkan kedaulatannya. Kisah Abraham ini adalah kisah ketika Allah datang kepada Abraham dengan perintah. Kita sebut saja Abraham ya saudara, supaya kita semua punya pemahaman yang sama, walaupun bacaan kita dari Abram itu kemudian dirubah Allah menjadi Abraham. Kita sebut saja Abraham. Ketika Allah memerintahkan kepada dia untuk pergi meninggalkan Haran, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, bahkan juga mungkin meninggalkan hartanya yang ada di sana, untuk pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Siapakah Abraham ini sehingga Allah datang kepadanya dengan perintah itu? Apakah Abraham adalah orang yang dekat dengan Allah, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, atau pengikut Allah? Kalau kita membaca dengan teliti pada kitab Kejadian 12 sampai dengan 37, itu kisah mulai dari Abraham sampai dengan Yusuf. Rupa-rupanya keluarga Abraham ini adalah pengikut pagan, saudara. Keluarga Abraham adalah penyembah berhala. Abraham tidak mengenal Allah sampai dengan Allah datang kepadanya dengan perintah, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu untuk pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Allah memilih Abraham, seorang yang tidak mengenal Allah, penyembah berhala, untuk menjalankan misi Allah di dunia? Tidak ada penjelasan Alkitab tentang hal ini. Seorang penganut pagan, seorang penyembah berhala, tidak mengenal Allah sebelumnya, tiba-tiba Allah datang memerintahkan dia untuk meninggalkan semua yang dimilikinya, semua yang dekat dengan dia dari tempat dia tinggal pada waktu itu, untuk pergi ke negeri yang sama sekali tidak diketahuinya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Allah Maha tahu, dia tahu Abraham itu adalah orang yang sangat teguh dalam imannya. Dia pasti akan berjalan sebaik-baiknya dalam kehendak Allah. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, kita pelajari tentang kisah Abraham, maka kita akan mendapati bahwa Abraham bukanlah orang yang baik-baik amat. Abraham juga penuh dengan kelemahan, saudaraku. Abraham penuh dengan kekurangan, tapi Allah telah memilih Abraham untuk pergi ke tanah yang dijanjikan kepadanya. Dan luar biasanya Allah, dalam semua perintahnya, dalam semua firman-Nya kepada Abraham, di situ juga disertai dengan janji yang luar biasa kepada Abraham, yaitu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, itu adalah janji yang luar biasa dari Allah kepada Abraham.
Tapi itu baru janji, saudaraku. Itu belum ada wujudnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Allah kepada Abraham. Dan janji itu, kalau kita membaca dari Kejadian 12-25, berulang-ulang kali diucapkan Allah kepada Abraham. Masalahnya hanya satu, saudaraku. Masalahnya adalah Sarah, istri Abraham itu mandul, gak bisa punya anak. Lalu bagaimana Allah akan membuat Abraham itu menjadi bangsa yang besar? Bahwa akan punya anak cucu-cucu yang besar dan akan menjadi masyhur karena keturunannya. Dan ternyata bukan hanya Sarah yang mandul, tapi umur Abraham dan Sarah pun pada waktu itu sudah cukup lanjut, sudah cukup tua. Waktu mereka pergi dari Haran menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, umur Abraham dikatakan oleh firman Tuhan 75 tahun. Jadi kalau kita pakai logika manusia, maka kita bisa bilang itu sudah nggak mungkin kuadrat. Tapi itu adalah janji Allah, saudaraku. Janji akan masa depan yang gilang gemilang pada Abraham dan keturunannya. Dan dalam hal ini kita akan baca dalam Kejadian 15 ayat 5 tentang Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu janji Allah kepada Abraham, janji yang tampaknya sangat mustahil diwujudkan. Tapi bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudaraku? Dan dalam kedaulatan Allah, Allah telah memilih Abraham untuk menjalankan amanatnya. Dan dalam kedaulatannya juga Allah memberikan janji kepada keturunan Abraham dengan janji yang luar biasa. Allah mengatakan Ia akan memberkati Abraham, dan siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Allah. Dan siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk Allah. Tapi inilah janji yang paling penting dalam teks ini, saudaraku. Matthew Henry, seorang teolog dan penafsir kitab suci, mengatakan bahwa janji ini adalah janji mahkota. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iman yang merupakan anugerah Tuhan kepada Abraham juga sampai kepada kita saat ini. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, seperti juga Abraham dipilih oleh Allah. Untuk itu saudara harus bermegah dalam Kristus. Bukan bermegah untuk dirimu sendiri, tapi bermegah dalam Kristus, karena saudara-saudara yang ada di sini semua dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu adalah kita, saudara-saudara. Dan kita memperoleh janji itu karena janji Allah kepada Abraham waktu Allah mengutus Abraham pergi dari Haran. Olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat, termasuk berkat itu kepada kita. Saudaraku yang terkasih, oleh karena janjinya itulah, maka Matthew Henry mengatakan janji mahkota. Janji yang memahkotai janji-janji Allah yang lain kepada manusia. Dan janji itu jelas menunjuk kepada Mesias, kepada Yesus Kristus yang dianugerahkannya kepada kita. Dan dalam Yesus, semua janji adalah ya dan amin. Artinya semua janji ketika kita beriman pada Kristus, maka janji-janji Allah adalah pasti dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tanggapan yang tepat menunjukkan iman yang benar. Itu poin berikut yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ketika Allah datang kepada Abraham dan memintanya untuk meninggalkan Haran, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, dan mungkin meninggalkan sebagian hartanya di sana, Abraham itu bukan orang miskin, saudara. Abraham itu adalah orang yang cukup berada. Lalu dalam keadaan yang cukup berada, sudah stabil, dan dalam umur yang tidak muda pula, tiba-tiba Allah suruh Abraham, Abraham, engkau pergi ke tanah yang aku
akan tunjukkan kepadamu. Tanah yang mana? Belum, Abraham nggak tahu, sementara dia sendiri sudah cukup hidupnya di Haran. Dan umurnya juga tidak muda kan, sudah 75 tahun ketika itu. Coba kalau saudara-saudara yang mendapat perintah itu dari Allah. Ketika saudara sudah berumur 75 tahun, lalu Allah bilang, kita sudah cukup, sudah enak dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita juga tidak kekurangan makan. Tiba-tiba Allah bilang, hei, kamu pergilah ke sana. Aku akan menunjukkan satu tempat bagimu. Kita nggak tahu mau kemana. Bagaimana kira-kira tanggapan saudara terhadap hal demikian? Tidak mudah ya saudaraku, tapi inilah yang dilakukan oleh Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ia langsung pergi menuju ke tempat yang tidak diketahuinya. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Ia tidak mempertanyakan maksud Tuhan dengan menyuruhnya meninggalkan semua yang dimilikinya di Haran. Abraham langsung pergi, langsung berangkat, meninggalkan semuanya untuk mengikuti perintah Tuhan. Abraham tidak pernah ragu-ragu, saudara. Ia tidak berargumentasi dengan Tuhan. Ia tidak berdebat dengan Tuhan dan minta jaminan daripada Tuhan tentang masa depan yang baik kalau ia taat kepada Tuhan. Dia nggak bikin gentleman agreement dengan Tuhan. Tuhan janji ya, tolong tulis ini, bahwa engkau akan memberkati saya. Tidak, Abraham hanya taat. Ia hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 15 ayat 6. Dikatakan di situ setelah Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan punya anak cucu sebanyak bintang di langit. Siapa bisa ngitung bintang di langit, saudara? Enggak bisa. Manusia coba bisa mengira-ngira. 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham semakin tua, dan kelihatannya Allah kok enggak juga menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan anak kepada Abraham, maka Abraham kemudian berdialog dan berkeluh kesah dia kepada Allah. Abraham bilang begini sama Allah, aku ini akan meninggal, dan kalau aku meninggal, aku nggak punya anak. Nanti hartaku semua akan diwarisi oleh pembantuku yang namanya Eliezer, karena aku nggak punya anak. Begitulah kira-kira dialog Abraham dengan Allah. Dan Allah menjawab kepada Abraham, keturunanmu lah yang akan mewarisi seluruh hartamu. Lalu Allah juga mengatakan bahwa keturunanmu lah akan banyak seperti bintang di langit. Bayangkan saudaraku, Abraham yang pada waktu mendapat firman untuk keluar dari Haran umurnya sudah 75 tahun. Dan sekarang pasti sudah lebih tua ya. Belum juga punya anak. Bagaimana mungkin bisa punya keturunan sebanyak itu? Tapi inilah catatan Alkitab tentang tanggapan atau respons dari Abraham atas janji Allah kepada Abraham dan atas perintah Allah kepada Abraham yang membuat Abraham berbeda dengan yang lain. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham mempercayai janji Allah. Ia tidak ragu akan janji Allah. Abraham menerima dan memegang teguh janji Allah kepadanya. Roma 4 ayat 19 sampai 21, Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu Abraham, saudara. Dia tidak pernah tidak yakin dengan Allah. Bahkan kata Rasul Paulus, imannya diperkuat, semakin diperkuat, dan ia memuliakan Allah. Itulah iman yang sebenarnya, saudaraku. Iman Abraham inilah yang kemudian menjadi dasar dari teologi atau doktrin Paulus
tentang pembenaran oleh kasih karunia melalui iman. Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Karena iman Abraham, maka kita semua juga menerima anugerah dari Allah oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Saudaraku, kita semua memperoleh anugerah melalui iman kita kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Dengan iman juga kita meyakini bahwa perjalanan hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Allah. Semua berkat Tuhan yang kita terima juga adalah anugerah Tuhan yang semata-mata kita peroleh karena iman kita kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan tanggapan yang tepat atas panggilan Tuhan kepada diri kita. Iman yang benar, saudaraku, itu jauh lebih berguna daripada iman yang besar, tapi dengan pengertian yang salah. Ketika saudara-saudara mendasari imanmu pada fondasi yang benar, yaitu dalam Yesus Kristus, dan tahu bahwa janji apa telah disediakan Allah kepada kita dalam penyertaan Yesus Kristus kepada kita, dan mengizinkan Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran Kristus, maka kita sedang berjalan dalam iman yang tepat. Dengan mengetahui semua janji Allah kepada kita, berjalan dalam iman yang benar, maka Alkitab mengatakan apa saja yang kita minta disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Itulah janji Allah kepada kita ketika kita beriman dengan benar kepada Allah. Ketika kita beriman dengan benar kepada Allah, maka kita tahu apa saja janji Allah kepada kita. Bukan permohonan kita yang kita minta dengan cara yang salah, tapi kita tahu persis janji Allah kepada kita. Itulah hak kita untuk meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan bagi kita. Poin yang terakhir, saudaraku, kegagalan kita tidak akan pernah merubah janji Tuhan. Abraham dipilih kemudian diberkati dengan limpah karena respons atau tanggapan yang benar dan juga karena imannya yang benar kepada Allah. Tapi apakah Abraham suatu pribadi yang sempurna sehingga Allah memberinya karunia iman yang luar biasa sehingga ia disebut bapak dari orang beriman? Saudaraku, Abraham juga pernah mengalami kegagalan. Ia mengalami kegagalan dalam menjaga imannya yang teguh kepada Tuhan. Ketika Abraham bertambah tua, menjelang 100 tahun, anak nggak dapat juga. Sarah pun sudah umurnya sudah dekat-dekat 90 barangkali. Itu penafsiran saya, saudara. Maka tiba-tiba Sarah mendapat ide yang cemerlang, saudara. Maka berkatalah Sarah kepada Abraham, Pak, aku ini kan nggak bisa punya anak, tapi aku punya pembantu, punya budak yang namanya Hagar. Ambillah dia menjadi istrimu, supaya kita beroleh keturunan. Dan Abraham, saya nggak tahu ya, tapi bayangan saya mungkin Abraham tuh sok nolak ya. Jangan nggak boleh. Tapi dalam hatinya, yes, karena punya istri muda lagi, saudara. Dan saudara-saudara tidak boleh meniru karena itu tidak boleh dalam iman kepada Kristus. Tapi pada masa itu, dalam budaya itu boleh, saudaraku. Singkat cerita, Abraham kemudian mengambil Hagar sebagai istrinya dan kemudian dia memiliki anak. Itulah kegagalan Abraham yang tidak sabar menanti janji Allah kepadanya. Tapi walaupun Abraham gagal dalam hal itu, Allah tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Tindakan Abraham membantu Allah untuk mewujudkan janji Allah kepada Abraham malah mendatangkan celaka bagi peradaban manusia, ya saudara. Karena sampai pada hari ini, hal itu masih terjadi di dunia ini. Jangan pernah coba-coba ikutan berkontribusi dengan membantu Allah mewujudkan janjinya, saudaraku. Kita manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan atur dosa ini, tidak mungkin membantu Allah. Untuk membantu diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, kita tidak mampu, ya kan? Kita hanya bisa diselamatkan karena Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Dan akibat daripada Abraham yang membantu dalam tanda petik Allah untuk mewujudkan janji Allah, maka terjadilah kekacauan dalam keluarga Abraham.
Karena Abraham menikah dengan Hagar dan punya anak yang bernama Ismail. Dan itulah kalau kita coba menarik cerita sejarah, runtutannya sampai hari ini mungkin masih bisa dirasakan oleh kita. Bukan itu rencana Allah, saudara. Jangan pernah sekali-sekali membantu Allah. Terima saja janji Allah dan taat sepenuhnya dengan rencana Allah. Sebab Allah lah yang menjadi penentu dari perjanjian Allah dengan kita. Perjanjian Allah dengan kita itu hanyalah perjanjian sepihak dari Allah kepada kita. Kita hanya menerima janji Allah. Kita nggak punya peranan sama sekali dalam pemenuhan janji Allah kepada kita. Bukan kita yang menanggapi Allah. Bukan kita yang menggapai Allah. Tapi Allah lah yang menghampiri kita dan merengkuh kita karena kasih-Nya kepada kita. Walaupun kita sering gagal seperti Abraham juga. Tapi Allah tidak pernah gagal untuk memenuhi janjinya kepada kita. Dalam rengkuhan kasih sayangnya, kita akan aman dan baik-baik saja, saudaraku. Itulah yang dari tadi saya katakan, iman adalah pemberian Allah kepada kita. Ketika kita menerima janji Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita, ketika Allah berjanji akan memberikan damai sejahtera kepada kita, ketika Allah berjanji bahwa kita dapat bersandar sepenuhnya kepadanya, walaupun kita dalam keadaan terpuruk, walaupun kita gagal, walaupun kita hancur, walaupun kita mengalami keputusasaan dalam berbagai masalah kehidupan kita, percayalah akan janji-janji Allah kepada kita. Jangan pernah kecil hati, saudaraku, ketika iman kita mengalami gelombang pasang surut, karena begitulah kehidupan. Iman kita tidak selalu berada di atas, tapi ketika kita selalu memelihara iman kita dalam hati, dan dengan iman yang benar kepada Allah melalui Kristus, maka kita akan baik-baik saja. Abraham, Elia, nabi-nabi yang besar, bahkan Paulus sendiri pernah mengalami keputusasaan, tapi tidak pernah menggoyangkan imannya kepada Tuhan, dan mereka adalah orang-orang besar dalam kitab suci dan dalam sejarah kekristenan. Allah mengasihi kita jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, saudara. Allah mengasihi kita jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Dan seperti juga Allah telah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah, ketika Abraham telah berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, Allah memberikan anak kepada Abraham yang bernama Ishak. Maka terhadap kita pun Allah akan menepati janjinya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Carilah tahu, saudara-saudaraku, apa janji Allah kepada kita dalam firman Tuhan. Jangan cari dalam tempat-tempat yang lain atau dengan imajinasi yang terlalu besar terhadap janji Allah. Carilah dalam firman Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Maka janji-janji Allah akan terpenuh dalam hidup kita. Persoalan terbesar kita adalah dosa, saudaraku. Dan itu kita tidak bisa selesaikan sendiri. Tapi Yesus Kristus telah menyelesaikannya lewat pengorbanannya di kayu salib. Itulah persoalan terbesar kita. Dan ketakutan terbesar kita adalah maut, saudaraku. Tapi maut pun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya, dan dalam kubur yang kosong menunjukkan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Apalagi yang kita takutkan? Apalagi persoalan yang lebih besar dari itu? Tidak ada, saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus, percayalah kepada Tuhan, yakinlah akan janji-janjinya, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan iman demikian, sesungguhnya tidak ada lagi persoalan-persoalan yang dapat mengganggu sukacita kita dalam Kristus. Karena kasih Allah telah dilimpahkan dan terus-menerus melimpah dalam kita, orang-orang yang telah dipilih Allah. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Karena kita ada umat pilihan Allah, maka janji Allah kepada kita akan berlaku terus-menerus selama kita hidup dengan iman yang benar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah disampaikan. Engkau urapi seluruh jemaat-Mu supaya mereka juga dapat beriman dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan supaya mereka bisa lebih yakin lagi bahwa Allah selalu beserta dengan mereka. Allah mengasihi mereka lebih dari yang mereka bayangkan. Allah mengasihi kita semua lebih dari yang kita harapkan. Karena kita adalah
umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk beriman kepada Allah sendiri. Terima kasih Bapak atas anugerah yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.